Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan menutup kajian tauhid dari kitab Ushul Tsalatsah, di mana pembahasan terakhir yaitu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian dari keimanan kita yang tertinggi setelah kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Nabi bukan hanya kita tahu bahwa beliau bernama Muhammad saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan dan menghidupkan segala ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh beliau dan difahami oleh para sahabat. Makanya as-sunnah dalam arti ajaran itu ada dua. Sunnah Nabi itu ada dua. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Rasul mewajibkan untuk mengikuti ajaranku. Berarti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajarannya para khulafa ar-rasyidun, yaitu para sahabat diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pun bagian dari agama. Jadi kalau ada sesuatu yang sepertinya itu tuntunan, tapi tidak dikenal oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, maka itu bukan bagian dari agama. Begitu juga sebaliknya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan, dalam arti tidak mengamalkan, Rasul hanya memberikan isyarat, tapi Rasul tidak mengerjakan, maka itu bisa bernilai ajaran kalau para sahabat mengamalkan. Seperti sebulan lagi kurang lebihnya kita akan masuk bulan yang baru, yaitu Muharram. Ya, di Muharram kita disunnahkan puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a, puasa tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Tanggal 10 Rasul mengamalkan terus, tapi 9-nya Rasul tidak pernah melakukan. Tapi beliau kasih isyarat kepada para sahabat, puasalah kalian di tanggal 9, karena Rasul juga pengen puasa di tanggal itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa tanggal 9 Muharram Rasul tidak pernah melakukannya. Tapi karena sahabat melakukan semuanya, maka hari ini pun kita melakukan puasa Asyura, itu tidak hanya 1 hari, tetapi 2 hari. Berkiblat dengan siapa? Berkiblat dengan para sahabat. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sama dengan hari ini, yaitu bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat menjadi ayat yang paling dicemburi oleh Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu sangat iri dengan ayat ini. Karena betul-betul mereka katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya ayat ini Al-Maidah nomor 3
turun di kalangan kami, itu sama Yahudi akan dijadikan hari raya, hari perayaan. Ya, mereka akan seneng-seneng, mereka akan pesta. Kenapa? Karena ini tasbih alias pengukuhan kalau Islam agama yang benar. Al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sempurnakan agamamu. Sudah, Islam sudah finish, nggak perlu ditambah-tambahi lagi ajarannya. Yang sudah ada yaitu tinggal kerjakan. Mengerjakan yang sudah ada saja kita aja nggak bisa mampu 100%. Lah kok malah berusaha bikin penambahan dalam agama. Lalu kita diminta zikir habis sholat 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Enggak semua muslimin mengerjakan. Ya, ngono malah lekon moco Yasin ping 1000 malah gelem, itu ajaran sapa? Ya. Yang 33 kali kerjakan wegah. Nah, kemudian karena montore ilang, terus teko neng wong pinter jadi wacana Yasin ping 1000. Rasul pernah ngajari kayak gitu? Enggak. Tapi kenapa kita melakukan? Ya. Nah, itulah fitnahnya iblis. Islam itu sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah tamatkan atau lengkapi nikmatku, yaitu kalian dalam kondisi Islam semua, muslimin semuanya, menang dari orang-orang Quraisy, menang dari orang-orang kafir. Kalian bisa menunaikan haji pada tahun itu. Dan Allah telah ridho Islam menjadi agama dan ajaran kalian. Sudah. Ya, jadi belajar tauhid, kita yakin Islam satu-satunya agama yang benar. Dan tidak menerima pernyataan semua agama benar. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, yaitu terserah. Tapi yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Kalau pernyataan ini disebut dengan kolot, iya, berarti kita kolot. Kalau pengakuan bahwa Islam satu-satunya agama yang paling benar di sisi Allah dicap sebagai apa lagi? Radikal? Iya, berarti tema kita radikal. Karena ini keselamatan kita dunia dan akhirat. Khalid bin Walid ketika diminta untuk mulai berjalan menuju Persia, Islam sudah mulai membuka Persia. Nulis surat kepada panglima perang Persia dengan awalannya itu salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikuti hidayah atau petunjuk Islam. Khalid bin Walid tidak mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena Persia bukan saudara muslimin. Mereka majusi, mereka penyembah api, bukan beriman kepada Allah. Mengucapkan salam assalamualaikum ya seperti saya ke sampean-sampean ini, ya, yang sama seakidah, seiman. Kita bersaudara di atas ukhuwah Islamiyah. Khalid mengajari itu bukan karena cari masa, akhirnya wabeh salam diwaca. Assalamualaikum, salam sejahtera. Oh, apa gue? Sia-sia suara apa? Saya nggak hafal. Nggak bisa, nggak bisa. Islam itu tinggi, antumul a'laun kata Rasul. Kalian itu mulia dan tinggi. Jangan merendah. Ya,
Kepercayaan lain nggak terima ya sudah, karena kita yakin kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Islam dan tauhid kita. Yang lain akan merasakan kapan? Ketika mereka sudah nggak punya nyawa. Ya, ketika mereka sudah di alam kubur, ketika malaikat mulai bertanya, "Man rabbuka?" Orang-orang kafir nggak bisa jawab. Orang nggak punya beriman, mereka hanya bisa berteriak, la adri, saya tidak tahu. Ketika ditanya, madinuka, apa agamamu? Mereka nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa jawab, agamaku adalah A, kepercayaan B, C, seperti mungkin hari ini di KTP-KTP masyarakat Indonesia. Di dalam kubur mereka hanya bisa berteriak, la adri, aku tidak tahu. Yang bisa menjawab hanya orang-orang yang istiqomah di atas agama Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan mudah kita terbawa arus. Ya, umumnya yang mengucapkan salam juga kepada yang lainnya, siapa yang bilang? Ya, kita jadikan umumnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah, karena kita mayoritas masyarakat kita muslim. Yang lain kita tidak kita salami ya karena itu bagian dari ajaran kita. Kita tidak menyalami bukan kita tidak menengok mereka ketika sakit. Kita tidak menyalami ya bukan berarti kemudian kita tidak membantu ketika mereka membutuhkan dalam urusan dunia. Karena salam kita itu bernilai ibadah. Assalamualaikum itu bernilai ibadah. Keselamatan dari Allah untuk kalian. Karena kita muslim. Dan Rasulullah SAW mengajarkan, kalau mau kepada yang lain ucapkan assalamualaikum. Ayo berani apa enggak? Ya, jangan assalam tetapi assalamualaikum. Kecelakaan bagi kalian. Kenapa? Kalian celaka karena tidak mendapatkan hidayah keimanan. Ya, kalian celaka karena kalian tidak merasakan nikmatnya bertauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini juga tafsir dari makna berhentinya amanah dan tanggung jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sebentar lagi Rasul wafat. Kenapa? Karena hari ini telah sempurna. Nah kalau sempurna berarti kan dakwah Nabi sudah selesai. Berarti Nabi sebentar lagi akan meninggalkan para sahabat dan kaum muslimin hari itu. Itulah yang membuat para sahabat ketika turun ayat ini yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata sedih dan nangis. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di ayat yang berikutnya Quran surat Az-Zumar disebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya engkau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati. Sebagaimana yang punya nyawa pasti mati. Dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Beliau pindah ke alam barzah atau alam kubur dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah janjikan. Sehingga kalau ada manusia hari ini mintanya kepada Nabi, benar atau salah? Salah. Karena Abu Bakar tidak pernah meminta kepada kuburannya Nabi. Umar bin Khattab tidak pernah
berdoa memohonnya kepada Nabi. Kalau kita berdoa diawali dengan memuji Allah dan bersolawat, itu bagian dari adab doa. Bukan kemudian kita mintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi manusia selain beliau, makhluk selain beliau, malaikat, orang-orang yang soleh, ya, para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad. Seperti minta kekayaan kepada Nabi Sulaiman, minta ganteng kepada Nabi Yusuf, ya, ini bagian dari kesyirikan. Karena apapun yang kita minta dan butuhkan hanya kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa itu penting, bagian dari ibadah yang tertinggi. Maka Allah tidak akan pernah ridho kalau disandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa susahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Kalau memang sampai hari ini belum dikabulkan, ya introspeksi. Mungkin di antara kita masih memiliki penghalang-penghalang doa sehingga Allah belum mendengar itu. Allah belum sampai di sisinya karena terhalang berbagai macam hijab, yaitu penghalang-penghalang doa. Apa di antaranya? Makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, pekerjaan yang haram, aktivitas-aktivitas yang haram, dosa-dosa besar, ya, sehingga Allah enggan untuk mendengar dan mengabulkan doa kita. Coba kita rubah. Semakin hari semakin tawakalnya ditambah, husnudzon kepada Allahnya ditambah, ya, amalan-amalan soleh ditingkatkan, dosa-dosa ditinggalkan. Lihat efek dari doa kita, pasti ada perubahannya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja, ya, karena hari itu negeri adidaya di dunia itu cuma dua, ya, ada Romawi dan Persia. Nanti bisa dilihat itu, Romawi terbagi dua dari dulu. Ada Romawi Timur yang telah pernah ditaklukkan oleh Muslimin, yaitu dengan ibu kota Konstantinopel, kemudian berubah menjadi ibu kotanya yang namanya Istanbul, ya, kota Islam, karena bahasa Turkinya kota itu bul, ya, sehingga kota Islam jadinya Istanbul. Tapi setelah Islam mulai tidak digemari di wilayah tersebut, orang sudah mulai menjauhi ajaran Islam, ya, bahkan bahasa Islam yaitu Arab, sehingga kemudian mereka merubahnya dengan Istanbul. Aslinya itu Istanbul. Begitu juga kekuasaan besar di masanya yang dikenal dengan dinasti Turki Utsmani. Semakin orang nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan bahasa Islam, bahasa Quran, yaitu bahasa Arab, makanya kemudian dikenal dengan Ottoman. Ya, aslinya Turki Utsmani, tapi sengaja lidah-lidah itu, ya, berubah menjadi Ottoman. Maka sampai hari ini nggak bisa Islam diwakili oleh Turki, itu nggak bisa, ya, karena sekulernya masih lebih besar. Sampai nggak pernah subuhan di Turki. Subuhan di Turki jam 6. Padang lagi subuhan. Ya. Meskipun mereka beralaskan ini madhabnya Hanafi, Imam Abu Hanifah nggak seperti itu. Ya, namanya keutamaan sholat yaitu ala waktiha, yaitu di awal waktunya, bukan di akhir waktu, bahkan hilang dari waktu. Susah ya. Ya, banyak sekali muslimatnya yang mereka
wudu yo sak-sake, salat sak-sake. Kalau boleh dikatakan mending sampean di Indonesia. Ngambil ilmunya juga mending kita di Indonesia. Ya. Tapi yang namanya media massa dan seterusnya, makanya dari dulu sampai sekarang itu pertempuran dan percaturan politik dunia itu nggak bakal jauh dari Romawi, Persia, yang mereka akan terus mencari kelemahan dan mengadu domba muslimin dari dulu. Makanya di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya sebetulnya sudah di akhir-akhir masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau bersabda, kalian akan menaklukkan Romawi dan Persia. Ya, lihat itu di peta. Ya, Romawi itu yang bagian baratnya sampai hari ini belum pernah ditaklukkan, yang beribu kotakan Roma yang ada di Italia itu. Terus itu kalau ke peta ke bawah itu sampai wilayah Yaman. Itu bagian dari kekuasaan Romawi. Persia juga sama. Kalau ke bawah itu sampai India. Ya, sebagian kecil dari Afrika, karena Afrika rata-rata masuk ke Romawi. Tapi tengah-tengahnya, Yaman itu kan udah mulai masuk Jazirah Arab, tapi tengahnya nggak ada yang minat. Dan tengahnya itu yang kita kenal hari ini, Mekah dan Madinah. Dua negeri adidaya, itu mereka bisa menguasai dunia itu, paron-paron, tapi tengah-tengahnya, atasnya Yaman itu nggak ada yang tertarik, nggak ada yang minat. Apa yang mereka mau ambil dari Mekah dan Madinah? Tanah tandus, nggak ada sumber daya alam. Ya, hari itu masyarakat dan kaumnya itu ya, hampir setiap waktu perang suku terus. Apa yang mau diambil? Tapi ternyata Allah takdirkan Nabi penutup seluruh risalah dakwah tauhid dan peradaban Islam muncul dari situ, dari tempat yang tidak diminati oleh siapapun. Ya. Ternyata mercusuar Islam wal muslimin dunia ada di situ, supaya musuh-musuh Islam tidak bisa menjawab dan memberikan komentar yang negatif. Coba kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah lahirkan di Mesir, mami, seperti Nabi Musa. Ya. Mesir dari dulu sudah punya peradaban, sudah pernah jaya. Kalau Nabi Muhammad lahir di Mesir, besar di Mesir, berdakwah di Mesir, menang dan jaya di Mesir, apa kata musuh Islam? Ya, itu mah warisan zaman dulu. Ya, Mesir memang sudah pernah jaya di masanya. Itu pula kenapa Rasul tidak dilahirkan di Romawi. Rasul tidak Allah lahirkan dan keluarkan di Persia, supaya tidak ada alasan seperti ini. Romawi negeri adidaya, Persia juga negeri adidaya. Tapi Allah lahirkan Nabi Muhammad dari padang pasir tandus. Orang tidak ada yang menilai di situ ada peradaban. Ternyata dari situlah Islam dan cahaya mulai menyebar ke seluruh dunia. Maka dari sini ini sudah menjadi kaidah. Nggak perlu kita belajar, apalagi urusan agama, kaitannya dengan Romawi dan Persia, kaitannya dengan keyakinan dan kepercayaan yang lain. Tinggal kita mau nggak kembali kepada Islam. Semuanya atas dasar Islam. Agama ini nggak ada kurang-kurangnya. Mau cari apa ada. Ya, bahkan dari segala perkara yang mungkin hari ini terpenting, kesehatan Islam punya, pendidikan Islam punya, ekonomi Islam punya. Ya. Dan ulama mereka adalah orang-orang yang sangat amanah di dalam masalah ilmu.
Kalau mereka ambil sebagian memang dari Persia, mereka akan mengatakan ya ini kami ambil dari Persia. Tapi nggak semuanya. Kalau memang itu diambil dari Romawi, mereka akan mengatakan ini kami ambil sebagian dari Romawi. Beda dengan orang-orang selain Muslim. Ya, kita dulu belajar IPS. Ya, belajar peradaban mulai dari Mesir kuno, Mesopotamia, ya, kemudian peradaban Romawi, Persia, ujuk-ujuk mak bedunduk Yunani. Loh, Islamnya sebelah mana? Di mana Islam? Dikira Islam nggak punya peradaban? Ya, sampai merasakan itu dulu kita sekolah. Kecuali memang pendidikan telah dirasuki ya, oleh karya-karya orang yang tidak suka alias benci dengan Islam. Ya, itu beda ceritanya. Ya. Makanya kenapa salah satunya saya mengambil disiplin ilmu pendidikan ya karena ini. Karena dalam hati saya dan keinginan kuat saya untuk mengembalikan bahwa pendidikan Islam itu yang terbaik. Ya. Kalau dunia internasional, ini cerita pendidikan. Ada orang dikenal dengan J.J. Rousseau. Ini orang yang bapak sekolah dasar dunia. Ya, bapak sekolah dasar dunia. Itu yang ideologi yang dipakai sampai hari ini, ya, diantaranya adalah anak itu jangan diminta menghafal karena hafalan tidak ramah anak. Dan banyak sekolah-sekolah dasar yang memakainya. Padahal Islam mencetak generasi ulama, bahkan banyak yang belum balik Quran sudah mereka hafal. Usia 7 tahun di bawah 10 tahun mereka sudah menghafal Al-Quran. Lah kok ketemu SD hafalan, oh ini nggak bagus untuk otak anak, ini nggak ramah anak. Jadi sopo? Jadi J.J. Rousseau. Sampai perlu tahu biografi J.J. Rousseau itu punya 5 anak dibuang sama dia. Kemudian dia hidup luntang-luntung, ketemu pegawai laundry, dihamili. Dan dia tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul ideologi, lah kok dijadikan pakem pendidikan internasional. Antum terima itu? Konslet enggak? Ya. Bayangkan. Semua filosof Yunani itu rata-rata mereka tersingkir dari masyarakatnya. Kemudian punya pola pikir, lah kok malah dijadikan pakem, konslet namanya. Beda dengan para ulama. Ulama Islam itu biografinya pasti di tengah masyarakatnya disegani, diambil ilmunya, dihormati, dimuliakan. Ya. Maka jangan ikut generasi yang sudah seperti generasi bapak kita, kakek kita yang ya wis lah, wis bar lah. Ya barakallahu fikum. Sudah itu aja. Kita rubah generasi, ojo koyo sing ngono-ngono kuwi. Kita harus kembalikan bahwa Islam itu yang tertinggi. Ya, kalau berbicara oknum, berbicara muslimin atau muslimatnya yang masih banyak kesalahannya, yaitu beda perkara. Tapi ini kaidah Islamnya itu pasti paling sempurna. Tidak ada yang melebihi kesempurnaan daripada Islam. Ya. Dari segala sisi dan aspek kehidupan. Jadi kalau pengen selamat, maka kembalinya hanya kepada Islam. Jangan lihat orang yang salahnya. Ya, jangan lihat Islam dari saya yang masih banyak salahnya. Jangan lihat Islam dari tokoh ABC yang mungkin masih banyak
kesalahan dan tergelincirnya. Tapi lihatlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka yang sempat salah tapi diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka lebih murni membawa agama ini dibandingkan orang-orang yang datang pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Nuh, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah lah yang menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah lah yang mengembalikan kamu ke dalam tanah dan keluarkan kamu, yaitu membangkitkanmu dengan sebenar-benarnya. Ya, maka dari sini yang menciptakan kita dan juga yang menciptakan Nabi Muhammad, yang mewafatkan kita sekaligus juga yang mewafatkan Nabi Muhammad, yang membangkitkan kita dan juga yang membangkitkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kalau kita butuh sesuatu malah hilang Allah? Ya, malah minta bantuan ini kalau dalam dzikir, dalam tanda petik ya, yang harus kita kritisi yaitu jari ini salah satu dari bentuk sholawat yaitu madat. Madat itu help me, aku minta tolong, tolonglah aku. Madat, tapi ternyata madatnya ke siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madad ya Sayyidina Muhammad, berarti kepada Nabi. Madad kepada Husain, berarti kepada cucu Nabi. Madad kepada Ali bin Abi Thalib, berarti kepada menantu Nabi. Maka ini termasuk dari kalimat kufur. Karena minta tolong kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti bisa itu dicari di googling. Madad ya siapa itu? Itu kalimat kufur. Jangan dicontoh. Karena kalau kita terbiasa bahkan menjadi ahlinya, mengajak orang, ya roadshow, bahkan mungkin hanya untuk menciarkan madat, itu mampu menggugurkan syahadat kita. Fana'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun wafat sebagaimana manusia dan nabi-nabi yang lain juga wafat. Tapi nanti Allah akan bangkitkan, ya, dan umatnya juga termasuk yang Allah bangkitkan pertama, Allah hisab pertama, bahkan Allah masukkan surga juga yang pertama. Maka setelah Allah nanti bangkitkan, Allah akan hisab, Allah akan jadikan perhitungan amal, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi kita hidup di dunia, kalau sudah sama-sama seakidah, seiman, sama-sama seagama, itu yang kita butuhkan adalah amal. Itu yang membedakan. Jadi perbedaan kita nantinya adalah kesolehan amal atau tidaknya. Yang buruk ditimbang, yang baik juga ditimbang. Ya, perasaan dulu kalau sholat berjamaah bareng ke masjid, kajiannya bareng ke masjid, tapi kok dia bisa lebih tinggi surganya? Ya karena mungkin ada amalan yang kita tidak tahu. Maka selain amal-amal ibadah yang wajib, nah ini dulu para salafus saleh itu mereka pasti punya ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu ibadah pribadi. Dan itu tidak ada satupun yang tahu. Bahkan mungkin pasangannya aja ada yang nggak tahu. Dia betul-betul ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini dulu para sahabat pasti punya kayak gini. Ya. Hari ini ya carilah amalan apa yang sebisa mungkin nggak banyak orang yang tahu. Ya. Mau kreatif apapun ya, banyak amalan, mau sedekah sembunyi-sembunyi ya, atau membantu menjadi orang tua asuh sembunyi-sembunyi ya, mungkin hanya dirinya dan petugas SPP sekolahan tok yang tahu. Saya enggak apa-apa ya, karena bisa jadi nanti di amalan itu ternyata timbangan kesolehannya paling berat dan Allah masukkan surga dari situ. Kalau yang kelihatan wajib itu kan ya wajar, sholat wajib, Jumatan, tapi ini ibadah yang memang sunnah sifatnya, nggak wajib, tapi nggak banyak orang yang tahu. Dan sekarang sudah banyak kan sedekah, nggak usah ditulis nama mas, hamba Allah saja. Nah, itu alhamdulillah, itu salah satunya. Ya, cuma jangan kemudian hamba Allah terus neng konco cedak ya diomong, wi mau sing hamba Allah 300.000 ki aku. Wis padha wae. Neng panitia hamba Allah, neng kanca cedake cerita ya. Bubar jalan. Ya. Jadi perhitungan amal kita besok ya di akhirat itu dalam tema besar muslimin. Ya, muslimat, orang-orang bertauhid. Nah, bagaimana orang-orang yang kafir? Ya nggak perlu hisab, langsung nyemplung neng neraka. Ya, orang kafir nggak beriman kepada Allah, sing dihisab apa? Kebaikan mereka di dunia sudah Allah berikan juga di dunia. Ya, di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mereka langsung nyemplung ke neraka selama-lamanya. Mukhallidan fiha, kekal di dalamnya. Itu bagi orang-orang kafir yang mati di atas kekafirannya, musyrik yang mati di atas kemusyrikannya. Ya, beda dengan sebelum wafatnya sempat bertaubat. Lah nanti ada hisabnya. Itulah nikmatnya menjadi hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan jangan sampai kita seperti ini. Karena besok orang kafir itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggak mengikuti Rasul yang aku turunkan, Nabi yang aku turunkan? Ya, mereka diam. Sama hari ini. Ya, sama hari ini ketika orang-orang yang berlaku dosa besar, maksiat besar, bahkan kekufuran, itu di sisi Allah akan ditanya. Mereka beralasan kayak gini, kayak orang-orang kafir gini. Kami nggak tahu yang benar, nggak ada yang menyampaikan kebenaran. Emang ngomahmu neng ala sebelah nanti. Ya, bleketekan saya Solo Raya golek masjid emang angel. Ya, mencari ustadz memang susah. Mencari kebenaran susah. Sudah ada kecanggihan teknologi, sosial media. Ya, itu juga banyak sekali kajian-kajian tauhid. Itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan komentar-komentar seperti ini. Jadi hari ini tidak ada alasan kita tidak mau mengilmui tauhid. Kecuali memang kitanya emang nggak mau. Tapi nanti di akhirat Allah akan mempertanyakannya. Gak sholat, emang gak ada yang ngajari. Ya, memangnya nggak ada kajian fikih sholat. Ya, itu bakal ditanya. Nah kita tinggal di mana? Di Solo. Kajian mulai Senin sampai Senin lagi ada loh. Tinggal kita mau datang atau tidak. Yang muslimat juga demikian.
Ya, ketika enggan menutup auratnya, nanti juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang memberitahumu. Ya, mengatakan wajibnya muslimat untuk menutup aurat kepada orang-orang yang bukan mahram. Ya. Maka ini semuanya sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Maka Allah tegaskan rusulam mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Ya. Maka Allah kirim para utusannya supaya nanti tidak ada alasan, komentar, komplain di antara manusia dengan alasan ya tidak ada rasul yang engkau kirimkan, tidak ada nabi yang engkau kirimkan. Padahal semuanya sudah gamblang. Ya. Nyaris hampir semua pelosok di negeri kita itu sudah masuk dai. Kecuali memang masyarakat yang betul-betul badui yang memang enggan dimasuki orang luar. Itu beda cerita. Kan masih ada suku-suku tertentu yang nggak bisa masuk dari orang luar. Tapi kalau mau sepelosok apapun di Indonesia, ya itu insya Allah pernah atau sudah kedatangan dai. Karena saya pun merasakan tahun 2006 itu saya dikirim ya, di daerah pedalaman Kalimantan yang orangnya saja lebih fasih bahasa Belanda dari bahasa Indonesia. Dan pertukaran uangnya itu masih pakai golden, bukan rupiah. Ya, itu dari dulu pengungsi zaman Belanda memang, dari masyarakat pribumi. Jadi akhirnya mereka nggak bersosialisasi, ya hanya beranak keturunan dari situ-situ aja. Itu pun kita pernah masuk 2 bulan di sana, mengajarkan sholat, mengajarkan tauhid. Ya, oh jangan tanya sinyal listrik ora mlebu. Ya, tapi sampai dakwah. Apalagi kita tinggal di kota atau setidaknya di pinggiran, ya, yang mudah sekali akses di dalam mencari dan mengais ilmu. Maka bersyukur sekali kita hidup di tengah-tengah kemuliaan seperti ini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap kaum dan umat itu rasul dari Nabi Nuh, karena zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh belum ada kemusyrikan, belum ada syirik. Mulai ada syirik itu masanya Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sama, an i'budullaha wajtanibut taghut, supaya masyarakat dan manusia ini menyembah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Artinya hanya kepada Allah itu jangan disandingkan dengan yang lain. Allahnya ada, tapi yang dianggap wali juga disandingkan. Allahnya ada, tapi yang dianggap pemilik karomah juga disandingkan. Ini bagian dari perbuatan yang mencederai tauhid. Karena disitulah bentuknya kesyirikan. Antaja'al lillahi niddan, engkau buat Allah itu ada tandingannya. Nggak ada, Allah itu sudah satu-satunya. Ya. Bahkan sebisa mungkin kalau kita berkeyakinan Allah itu dengan Nabi kita nggak sama, ya, Nabi tetap berada di bawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka punya kaligrafi Allah Muhammad ya jadi sejajarno, Mas.
Ya. Iya, kalau ada kaligrafi atau hiasan dinding Allah dan Muhammad, ojo disejajah. Boleh ngisor dhuwur, sing dhuwur Allah, sing ngisor Muhammad. Kalau mau sampingan, ya Muhammadnya lebih rendah. Jangan kemudian akhirnya, saya tetap Allah itu paling tinggi. Iya, tapi kan wong sing deleng iso wae beda. Oh, berarti Allah dan Muhammad itu sejajar. Wah, bahaya sekali. Itu kan hal yang sepele, ya, tapi buktinya kita susah merubahnya. Coba dulu, kalau kita berkeyakinan Allah itu tidak ada duanya. Dan tauhid ya, itu macam-macam. Ada tauhid yang sifatnya manusia, disembah memang, ya, seperti Fir'aun. Nah, ada tauhid yang sifatnya memang bukan manusia, dewa-dewa, berhala-berhala, patung-patung, batu yang dipertuhankan, pohon yang dipertuhankan. Ya. Makanya saya mengkritiki yang muslim aja ya, bukan kepercayaan yang lain. Kenapa ketika ada berbagai macam ritual mengatasnamakan adat, tapi tempatnya mesti koyok neng ngisor, wit ringin, wit wingit, kenapa juga? Saya bilang yang muslim. Kalau agama yang lain saya enggak otak-atik. Ya mungkin kalau kepercayaan yang lain ya mungkin pohonnya itu memang didewakan, dipertuhankan. Sekarang yang muslim, kenapa harus ngisor wit ringin? Ya, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, kenapa sih? Luwih iyup neng musola, luwih iyup bisa nek kipas ya, nek AC ini di masjid. Ya, kenapa harus di bawah pohon? Pertanyaannya itu. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang di situ nabrak tauhid dan keyakinan Allah satunya untuk ibadah. Sekarang ketika ya sebetulnya kalau kita bahas satu persatu ya, takutnya nantinya kita malah bisa benci dengan tauhidnya. Padahal tauhid itu harusnya kita cintai dan kita muliakan. Karena ini keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Kamu bicara adat itu sensitif. Tapi kalau itu yang berkaitan dengan agama, ya mau gimana lagi? Ya. Antum dulu ketika habis sunat, sing disunat mbok kayak endi? Gua pendem, wah sing digoreng. Masa dititipne nang angkringan ndi ngono. Ya. Sudah. Buang kan? Padahal itu juga bagian aktor utama kita sebagai laki-laki saat itu. Buang. Ya, karena sudah anggaplah itu kotoran. Tapi kenapa ketika bayi baru lahir ari-arine dadak dikai dikerungkupi dan dipadanginya? Nyapa mbiyen bekas sunate sampean ra diono nih? Nyapa ora dikai lampu balas? Iki juga bagian aktor utama. Kenapa? Pada cukup dipendam selesai kan? Dipendam selesai. Nggak perlu dikasih penerangan. Apa sekarang penerangannya untuk apa? Kalau mamanya lu kita ini manusia ada 5 unsur, ya ada kadar, ya hari-hari, ya kemudian macam-macam. Lah itu bukan punyanya Islam, Mas. Itu bukan kaidah, bukan pakem muslimin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu hanya sebatas sampai mentok akikah. Maka di situ boleh dikasih nama, boleh disedekahkan, rambutnya dicukur atau digunduli, disembelihkan kambing.
Ya, mau dikhitan juga boleh, mau ditahnik juga boleh. Tapi Rasul tidak pernah mengajarkan ya ari-arinya harus dikasih PLN, ya dikasih penerangan, enggak. Sudah nggak ada masalah. Nanti kalau bayinya kok sakit-sakitan, ari-ari ini rapas, dipisah, dipindah nih, dipendem genti nih. Oh, omahe kuduke madem ngalor kok. Bayi ini lahirnya kliwon masalahnya. Berarti ari-ari ini kuduke ning kidul. Ya Allah. Ya, susah hidup kayak gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan, berarti yang buat sakit atau sehatnya bayi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkara ari-ari ini gesek atau ari-ari ini rapas mendemi. Tidak ada sangkut pautnya. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah gamblang di dalam mensiarkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Maka dalam risalah ini ditutup Ra'sul Amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad fi sabilillah, bahwa Ra'sul Amril Islam, ya, jadi modal terbesar kita untuk selamat itu memang harus Islam. Islam itu berarti ahlus syahadat. Ahlus syahadat itu berarti bertauhid. Tauhid harus punya tiangnya adalah sholat. Adapun kalau pengen diatepi, maka atapnya diantaranya yaitu jihad fi sabilillah. Jadi sekarang kalau pengen bangun itu asasnya dulu atau atapnya dulu? Asasnya dulu. Ya asasnya itu tauhid. Harga rumah kok atep tok, ya kan, tiang enggak, atau tiang sama atap nggak ada pondasi, ya tinggal nunggu hari, kena angin bubar, ya roboh. Tapi kalau soko gurunya atau pondasinya itu kuat, dengan tiang sholat juga kuat, tauhid kuat, sholat kuat, maka insya Allah atap akan mengikuti. Allahu a'lam bissawab. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Adapun waktu dan sesi pertanyaan kita kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk Ustaz. Barangkali untuk sesi pertanyaan ada yang mau bertanya berkaitan ini. Islam adalah agama yang sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi. Kalau tidak ada, saya bertanya Ustaznya. Ya Ustaz, mengingat banyak sekali saya menyaksikan Ustaz yang ada di ceramah-ceramah yang ada di sosial media, Ustaz, konsep mulai dari nol bagi seorang manusia yang berhijrah yang dulunya itu belum muslim menjadi muslim, Ustaz. Konsepnya itu istilahnya member baru sama member lama itu lebih enak member baru, dan itu terlihat pernah saya saksikan sendiri dengan ini kisahnya teman SMA saya itu bilang ke saya, aku bisa nompak atap nosen boleh mesuaiai hijrah pakai obat, istilahnya baru saya menekuninya dengan sungguh-sungguh, dan ternyata dia mencapai usianya itu mencapai saat dia itu mencapai merantau ke Taiwan, kerjanya itu terus langsung di kasino, di diskotik seperti itu. Pulang ke sini langsung hijrah, bangun masjid bisa sholat depan rumahnya, dan itu belum benar hijrah, benar-benar hijrah di situ. Nah, pengukurannya itu apakah hal tersebut itu bisa menggoyahkan iman bagi member-member lama, istilahnya kita kalau menghapus bisa mengingat dosa itu diampuni oleh Allah, itu kita ada sholat Jumat, ada puasa Arafah, ada puasa Ramadan, yang jelas dijelaskan bahwa amalan tersebut bisa menghapus dosa atau diampuni dosanya oleh Allah.
Sedangkan kalau yang member baru itu dia memiliki dalam tanda kutip imannya belum ada, masih bermaksiat dan lain sebagainya, dihitung seperti halnya contoh sahabat-sahabat Nabi juga ada yang seperti itu, hijrah ketika langsung masuk Muslim, istilah sekarang logik seperti itu, langsung mulai dari awal. Itu prosesnya seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Terkait dengan muslimin keturunan, dengan muslimin yang mu'allaf berangkatnya, sebetulnya itu sama saja kalau berangkat dari kebutuhan terhadap ilmu itu sendiri. Orang dari kepercayaan yang lain masuk Islam, menjadi muslim atau muslimah, ya, tapi tidak ada basic untuk memperdalam, yuspodo wae, tetap sama aja, ya. Atau memang hanya sebatas pernikahan, kemudian pekerjaan, atau hanya sebatas, ya itu sama aja. Mau yang tadi istilahnya member lama sama member baru sport wae. Tapi kalau sekarang berangkat dari member lama itu muslimin keturunan ini, yang memang nggak mau ngaji, dengan mu'alaf yang sangat kuat keinginannya memperdalam Islam, ya hasilnya tetap beda. Ya, hasilnya tetap beda. Ya, yang mu'alaf ngerasa, saya ini udah jauh ketinggalan dengan usia saya. Saya masuk Islam usia 30 tahun. Muslimin 30 tahun itu berarti udah bisa apa? Saya harus bisa mengejarnya. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga. Dengan hartanya yang ada dia berkiprah, ya, kesana kesini untuk Islam. Padahal yang Muslim 30 tahun karena keturunan itu nyuwan wae, ya, jebule ngaji ora iso, ya, alasane Iqra ya ukur jilid 1 mentok, aku ngene-ngene Iqra 3 dibanggakne, ya masih mending lah ya daripada enggak sama sekali. Tapi kan setidaknya ada struggle-nya, ada motivasi itu terus sampai betul-betul Al-Quran. Ya, jadi barometernya itu adalah niat dan keinginan kuat di dalam berilmu Islam. Ya, muslimin keturunan tapi kalau niatnya Islamnya dan mengamalkan juga levelnya beda dengan yang baru login itu tadi. Kemudian berangkat dari non-muslim kemudian bersahadat menjadi muslim, yang awalnya dia punya kebaikan-kebaikan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia masuk Islam, maka amal-amal kebaikannya itu akan masuk menjadi amal solehnya. Dan amal-amal keburukannya terhapus. Inilah bijaksananya Allah. Ya, ini bijaksana, bukan hanya adil, bijaksana. Jadi orang yang dulunya kafir kemudian muslim, kesalahan selama kafir diampuni karena Islamnya, dan amal-amal kebaikan selama kafir masuk kepada catatan pahala karena Islamnya. Begitu juga kita yang muslim dari keturunan, kesalahan kita dengan adanya kafarah pengguguran dosa antara Jumat ketemu Jumat yang lain, Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Muharram, itu juga bagian dari kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya jangan kalah dengan yang member baru tadi. Ya, kita ngerasa sunnah wis wong sing wajib wae ketemu Pak Manto wae luluh, ya kan, dijak koncone, ya, apalagi yang puasa sunnah. Dan satu lagi yang harus kita tidak benarkan, kaidah mumpung aku nom mustak jor-joran lah, tak wis los pokoknya, ya, nanti aja ketika wis ngunduri tuwek insyaallah aku akan tobat. Ya, ini ceritanya tadi ngepasi saya ketemu umur.
Ya, jadi ini nggak bisa dijadikan suri tauladan. Ya, maka di mana kita pun kita ini ada niat untuk tobat, maka bertobat. Ya, kalau kita ambil jargonnya di belakang truk ataupun pickup, ya kan? Ya, kematian tidak menunggu tobatmu. Ya, kan? Seperti itu. Makanya di mana kita sekarang pengen tobat, maka kita tobat. Adapun ternyata nanti kesulitan di dalam hijrahnya, maka cari lingkungan, cari kawan, cari pendamping, ya, tanya kepada ustadznya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kami, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.